Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel Leonardo Manuel dan kali ini di sini aku akan bahas sedikit mengenai sebuah tayangan yang sedang kutonton di Netflix, yaitu adalah Physical Asia. Yang di sini aku cukup kecewa dengan komposisi tim, tetapi ya sudah, kita dukung saja. Jadi aku itu adalah penonton asli Indonesia, penduduk Indonesia ya, tinggal di Indonesia, yang nonton sejak season 1 ya. Dan di situ aku cukup bisa lihat ada potensi kekuatannya gimana, lalu apa ya, tantangannya apa saja gitu kan ya. Nah, kemudian kalau bisa dilihat, sebetulnya fisikal itu tayangan mengenai daya tahan tubuh, bagaimana kita nge-push maksimal tubuh kita, lebih ke situ. Dan aku bisa melihat adanya semacam bentuk-bentuk fisik yang kelihatannya oke, ternyata tidak cocok untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Nah, sampailah dia di season 3, meskipun tidak ditulis sebagai season 3, tetapi dia pindah ke bagian Asia ya. Jadi setelah itu langsung timbul 8 tim, mulai Thailand, Aussie, Mongol, Indonesia dan lain-lain. Pokoknya 8 ya. Yang intinya Indonesia ada ya. Yang pertama, kenapa ada Aussie? Itu juga membingungkan ya. Padahal dia memiliki benua yang bukan Asia bahkan. Nah, Aussinya nggak tahu kenapa, tapi masa bodoh. Ini adalah sebuah tayangan dan kita nikmatin saja. Yang Indo dukung timnya, apapun itu hasilnya, apapun isinya, ya sudahlah, dukung ya. Tapi di sini bagiku timnya cukup kacau. Kenapa kacau? Aku bukan ahli di bidangnya, aku cuman penonton yang mengikuti tayangan ini dan kemungkinan bisa sedikit menebak nanti akan ada tantangan bagaimana dan butuh jenis anggota tim yang kayak gimana. Dan aku juga nggak tahu bagaimana penginvite-nya, apakah itu jasa pertemanan atau emang ada spesifikasi tes-tes khusus, I don't know. Tetapi yang jelas timnya sudah kebentuknya begitu. Jadi ini adalah video mengenai andai aku bisa mengganti timnya, atau mungkin maybe a dream team kali ya, yang lebih baik untuk opiniku gitu guys. Jadi kita akan bahas sama-sama apakah ada yang menetap atau ada yang mungkin akan ku ganti dengan sosok lain gitu. Oke, sebagai perbandingan kita akan langsung bandingin dengan tokoh utama fisikalnya ya. Pemenang atau yang jago di season 1 maupun 2 ya. Jadi kita akan bandingin, setidaknya untuk bisa kompetitif di tayangan ini kita mesti memiliki komposisi yang bisa clash setidaknya dengan ya hometown ya, atau tokoh utama timnya. Jadi kita akan bahas saja ya. Jadi komposisinya kalau aku lihat, satu tim adalah 6 anggota dan komposisinya 4:2, 4 lelaki 2 wanita dan ada cadangan. Tetapi cadangannya tidak dikasih tahu jumlahnya, tapi aku asumsikan paling tidak ada cadangan 1 lelaki maupun cadangan 1 wanita teman-teman. Nah, kita akan bahas satu-satu. Indonesia yang mana, apakah diganti, lalu kalau kita bandingin dengan yang punya tayangan akan melawan yang mana, begitu ya. Yang pertama, kalau di tim Indo ada yang namanya Lahwani ya. Ini aku cukup tidak tahu dia siapa, tetapi kelihatan meyakinkan dalam bentuk fisiknya. Dan kalau aku mau ganti, kayaknya aku tetap di dia. Lahwani akan tetap menjadi tim yang inti, dan dia akan mungkin melawan Amoti ya, pemenang Physical season 2 guys. I think ini meskipun mungkin dia di bawah Amoti, tapi setidaknya bisa keep up. Kemudian yang kedua itu adalah IGD. IGD di sini aku pengen jadikan dia maybe menjadi cadangan teman-teman. Jadi IGD akan tetap masuk tim Indonesia tetapi menjadi cadangan.
akan kuganti dengan Aji Suganda dan akan kulawanin dengan pegulat musuh, yaitu adalah Minje ya. I think Strongman akan bisa keep up dengan Minje. Yang ketiga, kita pindah ke wanita dulu ya. Kita akan bahas Vina. Ya, dia memiliki seni jujitsu. Aku akan masukin dia di tim utama tetap, yang akan dimusuhkan ke Onsil ya, pegulat. Jadi kita akan lihat pegulat melawan Jujitsu dengan teknik sama-sama penguncian tetapi beda banget. Kita akan lihat siapa lebih baik, dan dalam segi fisik sama-sama bisa keep up atau balance setidaknya. Lalu kemudian yang keempat kita ada Glenn. Glenn ini membuat tim Indonesia kelihatan lemah first impressionnya, dan aku belum tahu potensi sesungguhnya. Tetapi kalau bisa diganti, aku pengen mengganti dengan Rizky Junansyah ya, powerlifter yang cukup kuat, asal Indo, dan akan dilawanin Sungbin ya. Gimana ya, Sungbin dengan segala kelincahannya, daya tahan tubuhnya akan melawan powerlifter yang dia sudah biasa dengan bobot yang cukup tinggi. Jadi anggapannya kita memiliki Anatoly Indonesia gitu aja ya. Jadi memiliki sebuah daya tahan dalam banyaknya maintenance, mungkin buat angkat beban, itu mungkin akan baik dibandingkan Glenn. Yang kelima kita ada pebulu tangkis Gideon ya. Kita akan ubah dia dengan yang lain. Maybe kita ambil di combat sport, kita ambil Jackson. Dengan nanti dia akan melawan Dong Yun ya. Jadi Jackson akan melawan Dong Yun, sama-sama di combat sport. Dong Yun di MMA dan memiliki maybe yang satu lebih muda, satu lebih tua. Tinggal semangatnya aja kita akan uji. Dan paling tidak kita memiliki bisa menutup kelemahan gitu. Sebab kalau kita tidak punya basic combat sport atau self defense gitu, itu akan mudah untuk dijelek-jelekan atau dianggap enteng gitu guys. Dan last untuk pebasket Selena, kita akan ubah menjadi Sherlyn Chi. Ya, dia adalah wanita yang cukup kuat kelihatannya dibandingkan Selena setidaknya. Jadi ketika kita ganti Selenanya, mungkin dalam first impression kita tidak akan dianggap sepele. Apalagi Sherlyn Chi itu kalau nggak salah itu adalah yang masuk Olympia pertama kali ya, asal Indonesia untuk wanita. Jadi dia aku masukin. Setidaknya dia memiliki banyak jam terbang, usaha yang gigih, dan mungkin stamina yang kuat. Dan kita akan lawanin Somyeon pastinya, atlet CrossFit bisa dibilang paling kuat nggak sih? Gila sih. Tanpa aku tahu ya, aku sudah nonton video-video dia sebelum aku tahu namanya dia masuk Physical Asia ini. Dan dia memiliki fisik yang cukup gila, semangatnya cukup tinggi. Dan I think itu akan lebih balance kalau timnya aku ganti kayak tadi guys. Untuk cadangan sudah dibahas satu ya, mengenai yang lelaki kita pakai IGD. Lalu untuk yang wanita kita ambil, sebetulnya ini cukup sulit ya, kayak aku nggak bisa menentukan yang bisa cocok atau potensial banget. Tapi kita akan ambil Monica saja ya. Jadi kalau ada apa-apa di Sherlyn atau di Vina itu kita akan lebih ada balancing yang bisa ganti gitu. Nah kalau IGD itu kita gunain untuk mengganti yang mungkin yang powerlifternya atau ya ketuanya Aji Suganda. Kalau dia sudah nggak ada stamina atau apa, atau dia ada luka lecet gitu, langsung ganti gitu sih. Jadi itu adalah tim-tim yang kelihatannya oke kalau misalnya aku bisa mengganti timnya. Tapi apapun itu, ini adalah sebuah tayangan yang tujuannya adalah untuk entertainment. Jadi tidak apa-apa, itu adalah tim yang sudah terbentuk, saat ini kita nonton, dan apapun yang terjadi ya sudah begitu saja ya.
Nah, yang kedua setelah kita bentuk tim, kita tahu paling tidak challenge-nya itu berhubungan apa saja, ya kan? Yang satu itu dominion, penaklukan wilayah. Jadi langsung 6 ada dalam sebuah lokasi dan angka atau jumlah tertinggi sama dengan menguasai lokasi itu. Jadi butuh tim-tim yang notabene kuat untuk bisa mendominasi itu. Dan yang challenge 2 itu mengenai kekuatan dan juga stamina ya, dimana kita ada di kapal yang sudah ya kapal hantu gitu, dan kita diminta untuk pindahin benda-benda atau loading ya mengenai kapal menuju ke semacam tempat cemplungan gitu ya pokoknya mindahin item. Nah, itu kita butuh teman-teman yang memang sudah biasa dengan bobot tadi. Kita butuh strongman kayak Aji Suganda. Mungkin stamina dia kecil, tetapi setidaknya sekali ambil bisa mungkin 2 kotak gitu ya. Soalnya kan kalau nggak salah 1 kotak atau peti itu 50 kilo guys. Jadi pastinya Aji Suganda bisa bawa langsung 1 tangan 1 peti, langsung ambil 2 gitu mestinya. Dan dia meskipun pindahnya ya sudah nggak jauh juga pindahnya, aku cukup yakin dia bisa lah. Nah, kemudian yang lain-lain yang menyesuaikan ya. Tantangan ketiga aku menduganya itu akan ada semacam setidaknya ya 1 lawan 1. Jadi siapa ngutus siapa dengan balancing tim, dia akan diadu betul-betul setidaknya. Entah itu tantangan 3, 4 atau apa. Kok aku punya feeling pasti ada 1 lawan 1-nya. Dan itu akan dipukulkan langsung. Jadi yang kelihatan powernya gede akan melawan power musuh, dan yang misalnya lincah akan lincah, dan teknik-teknik gitu. Jadi ya maybe itu akan jadi sebuah pondasi juga. Kalau kita memiliki tim yang bagus ya paling enggak kita akan melawan yang seimbang atau apa ya, sekekuatan gitu. Dan tantangan selanjutnya keempat maybe ya, aku mempunyai feeling yaitu adalah tantangan untuk penghabisan stamina I think. Yes. Jadi kayaknya akan ada suatu metode atau tantangan di mana mungkin akan menghabiskan fisik sampai habis, sampai mungkin adanya tangisan, penyesalan dan lain-lain. Dan kita butuh kemungkinan yang tahan-tahan banting juga sih teman-teman. Itu ya. Dan yang kelima itu adalah mungkin itu ya, sebuah tantangan untuk menyelesaikan misi dengan apa ya sebutannya ya, I think akan ada semacam eliminasi dan juga ngetim bersama-sama gitu mungkin ya. Jadi dia akan kayak battle gitu, entah battle semua tim, jadi mungkin akan ada 4 tim utuh kita battlein, maka nanti akan menimbulkan yang ini ke eliminasi sisa 3, 2 lalu pemenangnya, atau mungkin dia langsung saja 4 di battlein langsung dan langsung ketemu pemenangnya, nggak tahu dah. Tapi intinya akan ada banyak sequence yang maybe akan menyebabkan luka, kelelahan, sakit hati, sedih menjadi satu ya. Babak yang mengeliminasi tapi butuh ketentuan atau kesatuan hati dalam tim. Nah gitu. Jadi setidaknya dengan komposisi ini kita punya 2 power yang kuat. Satu powerlifter dan juga Aji Suganda sebagai strongman. Dan itu akan membantu kita untuk setidaknya mengalahkan tantangan-tantangan yang kelihatan ada fisiknya, ada bobotnya. Setidaknya kita bisa lebih baik. Pas aku nonton itu ada yang kayak wah ini nggak keangkat, nggak kuat gitu. Ada yang begitu langsung.
Dan itu gimana ya, kalau itu berlangsung cukup panjang ya kita kehilangan waktu, yang alhasil kita kalah kan, kalah poin, selisihnya juga nggak main-main tuh ya, gitulah guys. Jadi begitu teman-teman mengenai timku, mengenai Physical Asia, dan aku sangat excited untuk nonton meskipun tidak ada ekspektasi ya. Dan yang paling jengkelin itu adalah ketika ada yang komen-komen mengenai, wih kita fokus tim Indo lah, lemah gitu. Masuk. Ya gimana kita nggak dianggap lemah kalau yang mewakili kita itu ada seperti dua model kan gitu. Ya atlet tapi kelihatan semacam kayak model. Lah kita butuh untuk terlihat kuat ya supaya tidak disepelekan. Setidaknya seperti itu. Dan untuk ketua tim bebas, bisa Aji Suganda, bisa yang lain, tapi kayaknya sih cocoknya Aji Suganda ya memimpin sebuah tim. Begitu teman-teman. Jadi gimana, kalian nonton juga nggak? Meskipun Physical season 3 ini adalah Physical paling jelek ya, entah kenapa kok aku nggak dapet feel-nya gitu. Beda banget sama season 1, season 2. Tapi di sini yang beda adalah Indonesia masuk dan Indonesia sedang berjuang atau sudah berjuang. Soalnya kan itu sudah di take ya kan ya. Udah tamat istilahnya, tinggal nunggu dia nge-launch tiap minggu gitu. Episode-episode setelahnya, dan yuk apapun itu ya udah, mau tim kita komposisi nggak bagus ya udah jangan dibully, itu adalah unek-unek doang. Opiniku mengenai andai bisa mengganti tim, aku akan ganti dengan yang tadi, dan juga alasannya itu sudah ku sebutkan begitu teman-teman. Jadi yap, sampai sini dulu aja. Thank you sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe. Kita ketemu lagi di next mengenai video-video lain, dan bye-bye.